Halo teman-temanku Pisces, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading dengan tema pesan cinta untuk zodiak Pisces ya. Bacaan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian tertarik untuk menonton video ini, mungkin itu adalah pesan dari semesta untuk kalian ya. Pesan cinta dari semesta untuk kalian. Oke. Menonton video ini rileks saja ya. Tidak usah terlalu serius karena readingan ini bersifat universal ya. Tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi ambillah bagian-bagian yang positif, untuk yang negatifnya lepaskan saja. Serta kalian afirmasikan ya, amin gitu ya. Jika memang ada energi harapan yang mungkin terbaca dalam readingan kali ini, dan itu cocok dengan energi kalian sehingga kedepannya nanti bisa benar-benar terwujud gitu ya. Oke, bagi kalian yang membutuhkan personal reading, kalian bisa langsung chat di nomor WA ya. Di nomor WA-nya ada di story YouTube channel ini gitu ya. Oke, bulan Juni ini ada promo untuk personal readingnya. Kalian bisa cek infonya di story YouTube channel ini ya. Pokoknya info apapun adanya di story YouTube channel ini. Oke, terima kasih. Aku akan tarik dulu energi kalian secara umum ya. Oke. Pesan cinta untuk zodiak Pisces. Wow. Pesan cinta untuk zodiak Pisces ya. Oke. Kita tarik aja ya, kartunya malu-malu kucing. Nggak ada yang lompat ya, nggak apa-apa sudah. Oke, kalian lagi sibuk apa teman-teman Pisces? Di dalam kesibukan kalian apapun itu, tetaplah berpikir positif ya, agar segala keberkahan, kelimpahan dari semesta ini menaungi jalan kehidupan kalian ke depannya nanti ya. Oke. Di sini aku merasakan di energi utamanya dalam readingan kali ini nomor 35 ya. Kalian saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak stabil ya, di dalam kehidupan kalian secara keseluruhan, secara umum, ataupun dalam hubungan asmara, bahkan keuangan kalian. Bisa juga pekerjaan, usaha dan karir ya. Oke, sesuaikan saja. Dimana kalian merasa kehidupan kalian tuh berselimut awan gitu ya, berselimut mendung gitu ya. Jadi kalian tuh banyak ragu, banyak gelisah, bagaimana masa depanku. Kalau ini berbicara tentang kehidupan secara umum, kalian sering bertanya, bagaimana sih masa depanku? Aku takut sama masa depanku. Masa depanku seakan suram gitu, abu-abu gitu, masih nggak tahu aku akan happy atau enggak dengan kondisiku saat ini. Ataupun kalau ini berbicara tentang pekerjaan dan usaha dan karir gitu ya, kalian seakan mengalami gitu ya, bukan seakan, kalian sering bertanya atau mengalami karir dan usaha yang mandek gitu ya, yang tidak berkembang gitu ya. Kalian seakan pesimis gitu ya, bahwa usaha atau pekerjaan yang sedang kalian geluti atau jalani ini kedepannya tidak akan memberikan hasil yang baik gitu ya. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini, COVID belum selesai gitu ya. Kalian takut gitu ya akan keuangan kalian gitu ya, pundi-pundi kalian di sini. Kalau masalah hubungan gitu ya, kalian
merasa ragu pada pasangan kalian, merasa ragu atau bingung gitu ya dengan hubungan kalian ke depannya mau kemana gitu ya, arahnya tuh kemana, ke pernikahan atau kalian harus mencari orang baru gitu ya. Terutama kalian yang berhubungan dengan pasangan yang toksik gitu ya. Aku lihat seperti itu gitu ya. Oke. Ya, dimana di kartu selanjutnya aku merasakan banyak hal-hal yang tidak kalian pahami tentang hidup ini. Misalnya kalau tentang kehidupan, kenapa sih COVID ini nggak selesai-selesai? Kapan sih selesainya? Sedangkan karena COVID usahaku, karirku seperti ini gitu loh. Kan membawa dampak yang luar biasa gitu ya. Jadi banyak kalian kalian merasakan kebingungan gitu. Kalian tidak memahami gitu loh. Banyak misteri-misteri yang tidak terpecahkan gitu ya, bahkan dalam hubungan gitu loh. Kalian bingung gitu dengan pasangan kalian. Kenapa pasangan kalian tuh berubah gitu ya, berubah secara tiba-tiba, bahkan tidak bisa kalian hubungi di sini, dia pergi seenaknya saja gitu ya, tanpa ada pemberitahuan atau info. Atau kalian merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu ya dengan pasangan kalian, bagi kalian yang sudah menikah di sini ya. Dan kalian banyak persepsi-persepsi yang agak negatif gitu ya, agak pesimis juga gitu. Seakan kalian di sini tidak memiliki harapan untuk kedepannya nanti ya. Aku lihat jangan seperti itu. Di sini ada kartu nomor 31 dan kartunya adalah matahari. Matahari adalah harapan, matahari adalah sifat optimis gitu ya. Bersikaplah optimis, tetaplah tenang, tetaplah berpikiran jernih gitu ya. Karena semesta ini sungguh baik, kita mempunyai Tuhan yang baik. Segala kesusahanmu, segala kegelisahanmu, segala kekhawatiranmu, Tuhan tahu gitu ya. Jadi Tuhan akan memberikan gitu ya, memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan gitu ya. Terkadang kita hanya berkata Tuhan itu ada, Tuhan itu baik ketika keinginan kita diperkabulkan. Ketika Tuhan memberikan atau mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita hadir dalam hidup kita, kita seolah-olah bersikap hal itu adalah hal wajar. Kadang-kadang kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita syukuri gitu ya. Itu harus dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama harus lebih banyak bersyukur, lebih bisa melihat apa yang diberikan Tuhan gitu ya. Dan itu memang kita butuhkan sesungguhnya gitu ya. Kita harus banyak merenungkan hal itu ya. Oke. Di sini aku merasakan bahwa kalian juga di dalam penantian ya. Entah kalian menanti kondisi ekonomi kita membaik ya, kalau berbicara usaha dan karir. Kalau berbicara hubungan, kalian menanti orang masa lalu kalian ya, yang tak kunjung-kunjung hadir, kapan hadirnya gitu ya. Kalian di sini menanti, dan kalian menanti pasangan kalian yang toksik berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Yang aku harus ingatkan di sini ya, bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah persepsi pandangan kita sendiri terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Janganlah terlalu menghabiskan waktu bagi kalian di sini yang menanti orang masa lalu ya. Karena menanti ya itu dalam artiannya adalah jangka panjang ya, merujuk pada waktu yang panjang gitu ya. Apakah kalian mau berada pada situasi penantian yang tidak tahu kapan ujungnya ini, sedangkan usia kalian terus bertambah,
bagaimana gitu kalau kalian apakah tidak lebih bijak gitu ya kalian keluar dari masa penantian ini dan mencari energi orang baru gitu ya, bertemu dengan orang baru. Kalau menurutku tidak bijak gitu ya, menanti terus gitu ya. Kita harus memberikan waktu kapan kita berada dalam masa penantian ini gitu ya. Jangan menghabiskan seluruh waktumu, seluruh usiamu hanya untuk menanti satu orang yang kalian tidak tahu kapan dia akan kembali kepada kalian, ya. Oke. Karena menanti itu bukan menunggu ya. Kalau menunggu itu kita ada batas waktunya. Hanya kita menunggu teman kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada batas waktunya. Kalau penantian tuh nggak ada batas waktunya. Bisa seumur hidup kita masuk dalam masa penantian ya, nggak berujung. Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk berada dalam masa penantian hanya demi seseorang di masa lalu yang tidak jelas kapan mau datangnya, tidak pasti juga. Percayalah ya, untuk yang dalam masa penantian ini kartu kamu ya. Yakinlah jika memang kalian masih memiliki ikatan jodoh di kehidupan ini, kalian pasti akan dipertemukan tanpa kalian harus berada dalam masa penantian ya. Tuhan akan mempertemukan kalian dengan caranya yang indah, yang seringkali cara Tuhan tidak bisa kita prediksi lewat pikiran kita ya, seperti surprise gitu nanti ya. Oke, percayalah dengan takdir yang indah ya. Untuk semua teman-teman Pisces di sini aku katakan lagi ya, aku ulangi lagi, percayalah kalian pada takdir Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kalian, setiap momen kehidupan kalian ya. Jika kalian sedang dalam masa-masa yang penuh kabut, tidak jelas, penuh kekhawatiran, perasaan-perasaan cemas, takut ya, yakinlah bahwa ada jalan Tuhan bagi kalian yang bahagia, yang akan selalu mencukupkan gitu ya, akan memberikan yang terbaik apa yang kalian butuhkan gitu ya. Oke. Yakinlah pada takdir Tuhan di sini ya. Aku lagi ketiga kali ya, karena aku mendapatkan sense seperti itu untuk dikatakan dengan lebih lugas gitu ya. Ini mungkin Tuhan ingin menyampaikan kepada kalian gitu ya, bahwa percayalah pada takdir kehidupan yang indah gitu dari beliau gitu ya. Oke, kalian di sini aku rasa juga ada sebagian dari kalian yang dalam kondisi finansial juga lagi pas-pasan gitu ya, bahkan agak kurang di sini ya. Kalian seakan suntuk gitu ya dengan kondisi saat ini. Kalian harus mikir gitu ya untuk besok makan apa, kalian di sini aku lihat perjuangan kalian untuk mencari nafkah juga sudah pol ya, sudah besar gitu ya, sudah apapun sudah kalian lakukan gitu ya. Tapi percayalah rezeki itu kan di tangan Tuhan gitu loh. Pasti setiap hari kita manusia pasti akan diberikan rezeki yang secukupnya gitu ya. Tidak usah khawatir akan hari esok gitu ya. Dan aku juga lihat bagi kalian yang sedang mengembangkan usaha atau ingin naik pangkat gitu ya. Untuk kalian yang berkarir di sini, aku lihat usaha kalian tidak akan sia-sia gitu ya. Akan ada kemakmuran, akan ada kestabilan dalam finansial kalian gitu ya. Kalau kita berbicara kartu ikan dalam hal hubungan, jika kalian sudah memiliki pasangan, yakinlah gitu ya bahwa pasangan kalian tuh nggak macem-macem gitu ya. Karena kalau kalian berpikirnya yang aneh-aneh gitu ya, pasangan kalian bakal ini itu
itu akan beneran terjadi gitu ya. Jadi selalu berpikirlah positif, gak usah pikiran macam-macam gitu ya. Kalau kalian yakin sama pasangan kalian dia nggak akan macam-macam, ya dia nggak akan macam-macam. Fokuslah pada diri kalian sendiri, jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik gitu ya. Maka ketika kalian jadi istri atau suami yang baik, maka pasangan kalian pun akan seperti itu. Dia menjadi ayah atau ibu yang baik, pasangan yang baik untuk kalian gitu ya. Oke. Bagi kalian yang single ya, atau kalian yang dalam masa pendekatan di sini, aku lihat kalian habis di ghosting gitu ya. Kalian pasangan kalian tiba-tiba hilang, atau teman dekat kalian tiba-tiba hilang gitu ya. Jangan terlalu fokus pada kehilangan itu ya. Kalian harus fokus pada masa depan kalian ya. Jika dia hilang, carilah yang baru, kan gitu ya. Jangan fokus pada yang hilang, tapi lihatlah yang di depan ya. Mati satu, tumbuh 1000. Oke, tetap semangat, tetap stay positif ya, yakinlah ya pada yang di depan, bukan pada yang di belakang. Oke. Di sini aku juga melihat gitu ya, bahwa teman-teman diminta untuk lebih berspiritualitas. Perbanyaklah waktu doa kalian, perkuatlah iman kalian pada Tuhan kalian ya. Karena ketika kalian dekat dengan Tuhan, ketika kehidupan rohani kalian baik, Tuhan akan memberkati hidup kalian ya. Kalian akan lebih happy lagi. Kalau kalian sudah happy, akan lebih happiness lagi gitu ya. Aku lihat ada pemulihan kehidupan di sini ya. Oke. Di kartu selanjutnya ya, untuk yang single, untuk yang lagi menunggu seseorang di masa lalu gitu ya. Kalian sedang berada dalam rasa yang kosong, rasa yang hampa, rasa yang sepi dan sunyi di sini ya. Kalian gunakan waktu sendiri kalian, tidak untuk menunggu atau menanti saja gitu ya. Tetapi gunakan waktu kalian untuk mengembangkan bakat kalian ya, atau menjalani hobi kalian gitu ya, apapun itu ya. Siapa tahu gitu ya, dikala kalian menanti sambil mengembangkan hobi kalian, bakat kalian, kalian akan memperoleh 2 manfaat. Orang itu lekas datang ya, yang kalian tunggu, dan kalian bisa mendapatkan uang pundi-pundi gitu ya dari bakat kalian ini gitu ya. Oke. Siapa tahu, rezeki kan tidak ada yang tahu. Dan aku lihat di sini kalian juga harus mengembangkan kebajikan gitu ya, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik ya. Jika kalian dalam kondisi ekonomi yang lagi sulit, tidak usah memaksakan diri untuk berbagi gitu ya. Berbuat kebajikan tidak hanya berbagi lewat materi, bisa juga lewat cara berpikir gitu ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh kepada siapapun di sekitar kalian, pasangan kalian, teman kalian, sahabat kalian, kekasih kalian gitu ya. Pikirkan yang positif. Kalau kalian berpikir positif, itu adalah kebajikan juga gitu ya. Terus kalian bisa mendoakan gitu ya teman kalian yang sedang sakit, terus teman kalian yang sedang kesusahan uang gitu ya. Kalian doakan semoga dia diberikan kesembuhan, diberikan rezeki yang baik. Itu adalah kebajikan juga ya. Jadi perbanyak, tingkatkan perbuatan baik kalian gitu ya. Lewat kata-kata juga bisa kalian belajar untuk berkata lembut, berkata yang baik, berkata yang positif. Itu juga kebajikan ya. Karena kata-kata yang baik itu kan menyenangkan orang lain, dan ketika orang lain merasa senang, itu bisa menjadi sebuah kebajikan gitu ya. Oke. Dan di kartu selanjutnya ada kartu komunikasi ya. Aku barusan bilang kita harus berkata baik, iya, kita harus memperbanyak gitu ya komunikasi dengan orang lain, terutama komunikasi yang positif gitu ya. Kita harus bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain ya, terutama bagi orang-orang terdekat kita gitu ya, khususnya gitu ya. Oke,
Karena di situasi seperti ini ya teman-teman, banyak orang yang membutuhkan dukungan, semangat, kata-kata positif gitu ya, untuk mereka bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Jadilah kalian pelita-pelita kecil gitu ya, yang bisa menjadi penerang di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kamu gitu, di sekitar kita gitu ya. Oke. Ya, di sini ini ya kartu penutupnya. Oke, di sini jadilah cinta, milikilah cinta di hatimu, penuhilah dirimu dengan cinta ya, agar orang-orang di sekitar kamu merasa bahagia, merasa dicintai. Walaupun kamu single gitu ya, berikanlah cintamu, berikanlah kasih sayangmu pada orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu memberikan cinta, maka semesta ini akan memberikan pasangan yang bisa mencintai kamu gitu ya. Akan mendekatkan soulmate kamu, belahan jiwa kamu. Dan untuk kalian yang sudah berpasangan, entah itu menikah, tunangan atau berpacaran gitu ya, tumbuhkanlah benih-benih cinta di dalam hatimu, agar pasanganmu juga merasakan ya, anak-anakmu juga bisa merasakan gitu ya, merasakan dicintai, merasakan disayangi gitu ya. Jadi kalian bisa merasakan sendiri ya, betapa hubungan kalian kedepannya semakin romantis, semakin harmonis ya, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kedamaian ya, penuh dengan rasa syukur gitu ya, karena kalian merasa lengkap gitu ya, memiliki keluarga, memiliki orang-orang yang mencintai, menyayangi kalian, dan kalian bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang-orang lain gitu, bagi semesta ini khusus luasnya ya. Oke. Penuhilah cinta di dalam hatimu agar semesta pun mencintai kamu. Oke. Inilah readingannya teman-temanku Pisces. Terima kasih. Salam bahagia dari aku dan bye-bye.